Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Bro Tigno DJ. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, tidak kekurangan satu apapun, serta dilancarkan segala urusannya. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu ya teman-teman. Itu di bawah ada tanda loncengnya juga disentuh ya, nanti biar teman-teman tidak ketinggalan video wisata aku di berikutnya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita jalan-jalan di kawasan tengah kota Denpasar ya. Jadi kita lihat sama-sama suasana kalau di kota Denpasar itu seperti apa ya. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa Pulau Dewata atau Pulau Bali itu terkenal dengan julukan pulau liburan ya. Jadi teman-teman juga tentunya akan penasaran dengan isi kotanya seperti apa ya. Nah kali ini aku akan coba keliling di tengah kota Denpasar ya. Kita lihat suasana dan situasinya seperti apa. Nah seperti kita lihat kalau jam-jam sore atau pagi di tengah kota Denpasar pasti ya lumayan macet. Tapi semacet-macetnya kita masih bisa lihat ini ya, masih ada celah untuk kita bisa jalan ya. Nah ini sebelah kiri ini ada satu mall, kanan juga ada mall. Kiri ini Matahari, kalau kanan tuh Ramayana. Ini salah satu ya. Ini kalau mall di Bali sekarang udah banyak sekali, jadi udah menjamur banyak mall-mall yang lebih besar, lebih ini bagus, banyak sekali ya. Ya ini suasananya kalau sore seperti ini ya, lumayan macet juga. Dan tentunya kota Denpasar kalau teman-teman pastinya kalau lebih teliti lagi ada yang beda ya. Kalau teman-teman perhatikan di sekeliling atau di kawasan Denpasar ini. Apa yang beda pasti teman-teman kalau lagi liburan atau ke Pulau Bali, teman-teman tidak akan menemukan gedung tinggi di atas 4 lantai. Semua gedung di seluruh Denpasar paling tinggi itu 4 lantai ya. Makanya coba kita lihat nanti teman-teman nggak akan menemukan gedung-gedung pencakar langit di kota Denpasar. Walaupun di Denpasar ini menjadi salah satu tempat tujuan wisata dunia, tapi di sini nggak ada gedung-gedung yang tinggi-tinggi yang kayak di kota-kota besar Surabaya, Medan, Jakarta gitu ya. Karena memang ada ketentuan sendiri dari Bali bahwa di Bali paling tinggi bangunan boleh 4 lantai saja. Kenapa seperti itu? Itu penjelasannya banyak sekali ya. Kalau ini menurut ritual atau menurut kebudayaannya, ini bahwa bangunan di Bali itu tidak boleh tinggi dari tempat sembahyang atau bukan kuil siapa namanya, pura yang paling disucikan di Bali namanya Pura Pesakih. Itu tidak boleh lebih tinggi dari itu ya. Itu kalau menurut budaya Bali. Tapi kalau lebih ini apa namanya, ada cerita lain lagi. Itu juga aku sempat coba cari keterangan bagaimana tentang Bali ini gedungnya. Tunggu teman-teman, ini yang kiri ini juga ada Mall 20 level 1 ya. Level 21 ini ada XX1 nya. Ini ya mall yang super padat, tiap hari padatnya luar biasa di situ ya. Ya kalau di kawasan ini tuh kawasan banyak pertokoan gadget gitu atau mall-mall. Jadi di sini banyak sekali ya. Ya lanjut lagi ya tadi. Jadi
Kalau di Denpasar kenapa nggak boleh gedung lebih tinggi ya? Ini kalau menurut pemerintah. Jadi bayangin aja kalau di Denpasar itu ada gedung pencakar langit tinggi gitu kan. Bayangin satu gedung itu isinya tuh berapa ribu orang gitu kan. Kalau mereka keluar baru satu gedung, betapa menumpuknya orang-orang yang di Bali. Karena teman-teman bisa lihat sendiri di Bali itu pulaunya kecil ya. Sekarang aja ini gedung yang tingginya 4 lantai aja sekarang macetnya di Bali luar biasa ya, apalagi ke tempat-tempat wisata. Jadi sebenarnya itu lebih ke perbandingan sih. Jadi biar untuk ini Balinya nggak terlalu padat, karena bayangin saja kalau di Bali itu ada ribuan gedung pencakar langit, ketika mereka turun ke jalan pasti padatnya Bali seperti apa ya. Mungkin itu bisa membuat Bali nggak boleh gedung sampai melebihi 4 lantai ya. Oke teman-teman, sekarang kita mengitari di kota Denpasar ya. Jadi lumayan tempatnya kalau kita putarin ya pasti harus membutuhkan banyak waktu ya. Ini cuman karena aku dari tempat kerja mau pulang sekalian bikinkan video buat teman-teman semuanya. Jadi biar tahu juga suasana kalau di kota Denpasar itu seperti apa ya. Jadi hari ini tuh sebenarnya hari ada penilaian ini ogoh-ogoh. Jadi nanti itu di Bali itu ada festival ogoh-ogoh yang biasanya diselenggarakan itu sebelum Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi itu yang jadi nanti Bali itu akan mati lampu total, nggak ada sinyal segala macam itu, yang kalau pernah teman-teman tahu tentang Nyepi ya. Nah itu sebelum itu biasanya ada perayaan ogoh-ogoh itu dari seluruh penjuru Bali ya. Jadi setiap Banjar tuh kalau di daerah lain tuh itu namanya kayak tiap RT itu. Nah kalau di sini namanya Banjar tuh bikin ogoh-ogoh. Nah itu di hari ini lagi penilaian ya, makanya untuk di tengah kotanya tadi aku nggak lewat ke sana karena macetnya bener-bener total, nggak bisa jalan. Ini aku lewat jalan lain ya. Sebenarnya harusnya bikin video juga ya di sana, cuman karena macetnya luar biasa, aku pun juga sampai mau parkir pun udah bingung mau di mana. Jadinya nanti saja teman-teman aku bikinkan video yang pas festival ogoh-ogohnya ya sebelum Nyepi. Dan ini juga hari ini juga lagi gerimis nih sebenarnya ya. Padahal sebenarnya lumayan seru juga ya kalau kita tadi bisa videokan, karena memang itu ogoh-ogoh tuh jadi kayak pembuatan patung-patung gitu. Jadi patung-patung istilahnya tuh yang menggambarkan dewa-dewa apa segala macam itu ya. Itu dibikin di tiap acara Nyepi. Nanti teman-teman biar lebih tahu lagi, nanti aku akan bikinkan seperti apa ogoh-ogoh itu dan sejarahnya seperti apa dan kenapa harus ada ogoh-ogoh gitu kan. Jadi festivalnya itu sangat seru luar biasa ya, karena semua orang Bali ketika nanti festival itu akan keluar ke jalan. Jadi mereka akan mengarah ogoh-ogoh ini, bener-bener bisa jutaan orang tuh tumplek di jalanan ya. Dan biasanya ogoh-ogohnya itu ada ribuan ya. Nanti biasanya akan ada pawai keliling kota kayak seperti itu. Kalau di Bali itu teman-teman pasti akan menemukan lebih banyak orang pengguna motor ya. Jadi karena memang untuk ini kendaraan umumnya ada, sebenarnya ada bus, ini namanya bus kita ya, itu bis wirawiri seluruh Denpasar, bisa keluar Denpasar juga. Jadi kayak kalau di Jakarta tuh kayak Transjakarta itu ya. Tapi karena di Bali sekarang orang-orang itu lebih memilih kayak punya motor sendiri-sendiri ya, jadi kemana-mana itu lebih gampang, lebih enak, mungkin lebih kayak kemana-mana tinggal pergi gitu ya. Jadi
Kalau untuk kayak angkot segala macam itu jarang ada di sini ya teman-teman. Makanya untuk wisatawan biasanya ke Bali harus sewa motor atau mobil ya. Itu akan lebih gampang. Ya walaupun ada juga ini kendaraan ojek online yang ini apa tuh mobil online itu kan ada juga. Ya kira-kira seperti ini ya teman-teman video aku di tengah kota. Terima kasih teman-teman udah selalu dukung channel ini. Pokoknya sehat selalu, salam liburan ya. Sampai ketemu di video berikutnya ya teman-teman semuanya. Bye bye.